Shalom Petatin, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Saya bersyukur karena kita masih beribadah walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa hadirat Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita lebih lagi dan mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami bisa bernafas semua karena Engkau Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini doa kami Tuhan dan nama-Mu kasih berdoa haleluya. Amin.
Tuhan Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau ya Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya penuh, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Engkau tempat perlindungan kita Tuhan. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, biarlah semua pujian yang berasal dari hati kita bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Karena Engkau adalah Allah yang sangat peduli kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami dapat beribadah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami naikkan setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami agungkan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Kami tahu Bapa, keberadaan dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Tapi kami percaya asalkan Tuhan beserta kami, kami tidak perlu takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu gentar sebab Allah senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kalau sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, Kau berikan hikmat kepada kami semua untuk dapat mengerti Tuhan. Bukan hanya mengerti firman-Mu, Kau berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Ya, Kak Roy sangat bersyukur dan juga berbahagia, bersuka cita. Karena pada sore hari ini kembali Kak Roy diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oke, sebelumnya Kak Roy mau sapa teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Shalom, apa kabar semuanya? Dan Kak Roy percaya dan yakin keadaan kita semuanya baik. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Tuhan beserta kita atau Immanuel. Sekali lagi, tema firman Tuhan di Petra Teens pada minggu ini adalah Immanuel atau Tuhan beserta kita. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-45. Teman-teman di rumah juga bisa buka Alkitabnya. Kita buka sekali lagi dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca secara bersama-sama, oke? Ya, meskipun jauh, meskipun jarak memisahkan kita, ya enggak jadi masalah. Hadirat Tuhan juga ada di tempat adik-adik semuanya. Hadirat Tuhan juga ada di tempat teman-teman semua. Dan hadirat Tuhan juga ada di tempat ini. Kita akan baca sama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini sesuatu statement yang luar biasa yang dikatakan Daud. Kita tahu kisah ini, teman-teman adik-adik semua di rumah pasti sudah tahu kisah ini, di mana pertempuran antara pahlawan yang gagah berani, ya, yaitu Daud yang mewakili bangsa Israel dan bertemu dengan Goliat yang bertubuh besar tinggi, ya, yang mewakili bangsa Filistin saat itu. Tentara Israel semua ketakutan, digertak oleh Goliat yang besar badannya, ya. Tapi Daud tidak takut dan gentar. Kenapa? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud pandai pencak silat, bela diri dan sebagainya, tidak. Tapi karena Daud tahu bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Daud berani untuk menghadapi Goliat yang tinggi besar. Ya, karena akan bacakan sedikit profil tentang kedua orang hebat, ya orang hebat di bangsanya mereka masing-masing. Di orang Filistin menganggap bahwa Goliat adalah orang hebat. Di bangsa Israel ya awalnya menganggap Daud bukan orang hebat, tapi di saat Daud mengalahkan Goliat, dia disanjung-sanjung oleh bangsa Israel. Ya, karena akan bacakan sedikit profil tentang kedua orang ini. Goliat
Ya, Goliat itu berasal dari Gad. Dia adalah bangsa Filistin. Ya, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya. Kurang lebih 270 cm. Sekali lagi kurang lebih 270 cm berarti 2 meter, hampir 3 meter ya. Karena sejengkalnya kalau nggak hitung. Ya, karena 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 6 hasta, 6 kali 45 otomatis 270 cm. Dan Kak Roy sekali lagi nggak hitung sejengkalnya. Kurang lebih tingginya 3 meter. Ya Kak Roy tingginya 172. Ya, kurang lebih ya 2 kali lipat daripada tingginya Kak Roy. Badannya besar, kekar. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Goliat sejak masih muda, dia sudah dididik, dia sudah dipersiapkan, dia sudah diajar untuk menjadi seorang tentara, seorang prajurit. Dia sudah diperlengkapi dengan mungkin ilmu bela diri. Dia sudah diajar bagaimana cara mengayunkan sebuah pedang, bagaimana melempar sebuah lembing atau tombak. Ya, sekali lagi, Goliat mulai masa mudanya dia sudah dipersiapkan untuk menjadi orang-orang atau tentara-tentara ya yang selalu ada di depan barisan tentara orang Filistin saat itu. Sekarang kembali ke Daud. Ya tadi Goliat profilnya, sekarang ke Daud. Daud berasal dari Bethlehem. Ya, bangsa Israel. Masih sangat muda. Firman Tuhan mencatat bahwa Daud adalah anak yang masih sangat muda. Ya, bahkan kemerah-merahan. Ya, masih cabi, masih kemerah-merahan dan elok parasnya, masih sangat belia, masih sangat muda. Berbanding terbalik dengan Goliat. Daud di masa mudanya, pekerjaannya. Mungkin teman-teman adik-adik di rumah sudah tahu bahwa Daud mengembalakan domba dan juga kambing papanya, yaitu Isai. Pekerjaan sehari-harinya itu. Ya, bayangkan di saat Daud ketemu dengan Goliat, pasti seandainya Kak Roy suruh memilih saat itu, pasti Kak Roy akan memilih, pasti Goliat yang akan menang. Kenapa? Goliat besar, tinggi, ya, lihai memainkan seluruh senjata perang. Pasti Kak Roy akan pilih, Goliat pasti menang. Daud kecil, ya, diceritakan bahwa kisahnya di saat Daud mau maju berperang melawan Goliat, dia dipanggil oleh raja, yaitu Raja Saul saat itu. Raja Saul memberikan atau pakai seluruh perlengkapan perangku, ketopong dan sebagainya, baju sirah dan sebagainya, dan kedodoran semuanya. Daud tidak leluasa untuk bergerak dan akhirnya Daud tidak jadi untuk memakainya. Berarti kan Daud itu kecil, ya, tidak sebesar Goliat. Mungkin lebih kecil daripada tentara-tentara Israel saat itu. Ya, tapi hal yang sangat luar biasa. Ya, Daud tidak takut menghadapi Goliat. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus menyertai Daud. Jadi teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, jangan pernah takut. Masalah yang besar boleh menghadapi kita. Masalah yang dahsyat boleh menghampiri kita seizin Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan segala langit, bumi dan segala isinya, itu menyertai kita. Siapakah lawan kita? Firman Tuhan bilang tidak ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan Daud. Ya, ini Daud tidak serta-merta ya tanpa proses ya langsung menghadapi Goliat terus Tuhan menyertai Daud begitu saja. Tidak. Ada 2 hal penting di sini. Ya, ada dua hal penting di sini. Bahwa tentara Allah, ya ini Daud sudah menjadi tentara Allah karena dia berani melawan Goliat yang merupakan tentara dari bangsa Filistin, ya. Tentara Allah juga butuh persiapan. Karena tadi berkata bahwa pekerjaan Daud menggembalakan kambing dan domba ayahnya. Tapi adik-adik perlu tahu, firman Tuhan mencatat jelas ya bahwa di saat Daud mengembalakan kambing domba ayahnya,
Daud sering berjumpa dengan apa? Betul sekali. Sering berjumpa dengan beruang, singa. Ya, bahkan dihajarnya singa dan beruang itu oleh Daud. Itu merupakan proses pembelajaran yang Tuhan izinkan Daud untuk lalui. Dari situ, ya, Daud mungkin mempunyai tenaga yang ekstra, yang kuat. Jadi proses itu Tuhan izinkan, ya. Sekali lagi, proses itu Tuhan izinkan dilalui oleh Daud supaya hidupnya Daud di-upgrade sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau adik-adik mengalami proses yang berasal daripada Tuhan, nikmati proses yang daripada Tuhan itu. Ya, sekali lagi, nikmati proses yang daripada Tuhan itu. Mungkin Daud tidak pernah berperang atau melawan manusia. Ya, mungkin Daud tidak pernah berkelahi melawan manusia 1 lawan 1. Tapi ingat, Daud pernah melawan beruang dan juga singa. Ya, beruang dan singa itu waduh, karena takut ya. Kalau kelinci karena berani. Ya, kalau kelinci karena berani, tapi kalau beruang singa, ya, hewan yang cukup besar yang bisa mengoyak kita, menghabisi kita. Tapi Daud sudah terbiasa menghadapi hewan-hewan yang buas ini. Ya, Tuhan sengaja, ya, mengirim beruang dan juga singa sehingga kehidupan Daud diproses. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, nikmati proses yang berasal daripada Tuhan. Sekarang, saat ini kita tahu semuanya COVID-19 sedang melanda ya di dunia ini. Saya yakin dan percaya ini bagian daripada proses yang harus kita lalui dan juga harus kita lewati. Ya, jangan pernah takut. Ya, Daud menghadapi beruang dia nggak takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat masalah yang besar kelihatannya menghadapi kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Betul sekali. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Sama dengan Daud. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Kita baca 34 sampai 37. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang," nah ini yang Kak Roy katakan tadi, ya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba kawanannya, maka aku akan mengejarnya. Wih, dikejar loh, ya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin itu yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Jadi hidupnya Daud bukan tanpa proses adik-adik. Teman-teman semuanya. Hidupnya Daud penuh dengan proses. Tuhan izinkan itu membentuk Daud. Sehingga Daud menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan yang mempersiapkan hidup Daud untuk saatnya dia menghadapi Goliat. Dan saya yakin saat dia menghadapi Goliat, Daud dengan percaya diri menghadapi Goliat. Bukan karena dia sudah terbiasa dengan perkelahian, bukan. Tapi karena dia tahu bahwa yang memproses hidupnya adalah Tuhan yang dahsyat, bahwa Tuhan yang dahsyat itu juga akan menyertai dia saat melawan Goliat. Itu yang pertama, ya. Jadi di saat kita menghadapi proses dalam kehidupan, nikmati aja, ikuti, ya, dan tetap berserah kepada Tuhan. Oke, yang kedua, saat menghadapi musuh, ya, kita belajar dari kehidupan Daud bahwa di saat dia menghadapi musuh, yaitu Goliat, ya, dia tidak memakai perlengkapan senjata atau perang manusia. Ya, kalau kita baca tadi waktu Daud, ya, ayat 38 sampai 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, mengenakan, jadi memberikan lah istilahnya.
ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju pinggangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, ya, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sekali lagi, kemudian ia menanggalkannya. Jadi baju perang yang dibelikan Saul kepada Daud kedodoran, teman-teman. Adik-adik semuanya. Baju zirah atau baju perang yang diberikan Saul kepada Daud itu merupakan pakaian perlengkapan perang yang berasal daripada manusia. Ya. Apa itu? Kepandaian, skill, kemampuan. Ya. Itu beberapa contoh pakaian perang yang dimiliki oleh manusia. Saya gini kan orang pintar. Kalau menghadapi masalah seperti ini gampang. Kalau kuhitung dengan matematika pasti 2 hari 3 hari selesai. Ya, kalau dihitung dengan matematika selesai. Ya, tapi kalau Tuhan bilang belum selesai, ya belum selesai. Ya, aku orang cerdas, aku punya skill. Gak masalah aku di PHK. Ya, gak masalah aku menghadapi masalah. Kok di PHK, adik-adik semua belum di PHK ya, karena masih sekolah ya. Gak masalah aku menghadapi seperti ini, aku punya skill kok, aku punya kemampuan. Terlalu percaya diri dengan kemampuannya, terlalu percaya diri dengan skill. Padahal ingat bahwa skill, kemampuan, talenta yang kalian miliki semuanya berasal daripada siapa? Daripada Tuhan. Tuhan yang berikan itu semua. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu bermegah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Firman Tuhan katakan apa? Kemudian ia menanggalkannya. Tanggalkan itu semuanya. Jangan pakai itu. Ya. Jangan pakai itu. Lihat Daud, dia tanggalkan semuanya itu. Dia tanggalkan semua itu. Bukan berarti kita menjadi anak enggak boleh kita sebagai anak enggak bisa menuntut ilmu yang tinggi dan menjadi anak yang cerdas. No, bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang karena kita cerdas, kita mengandalkan kecerdasan kita itu dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mungkin Daud bisa aja berkata seperti itu. Aku sudah terbiasa berkelahi dengan beruang. Aku sudah terbiasa berkelahi dengan singa. Aku bisa juga pasti aku akan bisa juga mengalahkan Goliat. Goliat manusia kok. Daud mungkin bisa aja berkata seperti itu dalam dirinya. Tapi Daud tidak seperti itu. Dia menanggalkan semua itu. Dia berserah penuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, dalam kondisi saat ini. Orang terkaya, orang tercerdas sekalipun menghadapi situasi kondisi saat ini. Karena yakin dan percaya ini keadaan sekarang ini mungkin seizin Tuhan. Bukan mungkin, seizin Tuhan. Supaya kita sebagai orang-orang yang terlalu sombong, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya paling pintar, paling cerdas, memiliki kemampuan, memiliki segalanya. Dan Tuhan izinkan keadaan sekarang terjadi supaya kita kembali lagi kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan di saat kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya, ya, kita lihat waktu Daud melawan Goliat, ya, Goliat mendatangi Daud dengan apa? Dengan lembing, dengan segala perlengkapan senjata yang manusia punya. Kita baca yuk. Ini ayat pamungkas. Ya. Ini ayat pamungkas. 1 Samuel 17 ayat 43. Goliat berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, ini Goliat, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Ya. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah, orang Filistin sangat sombong.
yang membawa tongkat, membawa lembing. Dia merasa bisa mengalahkan Daud yang kecil itu dengan lembing. Dengan kekuatannya dia, dengan skillnya, dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya mungkin. Tapi Daud berkata apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang. Orang Filistin itu mendatangi dia dengan pedang. Memang seharusnya kalau orang berperang harus bawa pedang, ya, tombak, lembing. Tapi Daud dengan bangganya berkata, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Begitu bangganya Daud dengan Allahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bangga punya Allah yang dahsyat seperti Yesus? Seharusnya kita bangga punya Allah seperti itu. Seperti Yesus Kristus. Sama seperti Daud. Di saat dia meninggikan nama Tuhan. Di saat dia menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Apa yang terjadi? Dia sanggup mengalahkan Goliat. Dengan sangat mudah. Ya, dengan sangat mudah. Karena nggak perlu jelaskan bagaimana ceritanya Goliat tumbang karena Daud. Ya, kalian sudah tahu semuanya. Yang intinya ini bahwa apabila Tuhan beserta kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah fokus sama masalah yang kita hadapi, tapi fokuslah kepada Allah kita yang besar. Amin. Dan Allah jauh lebih besar dari segalanya, termasuk masalah kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari saya undang teman-teman semua, adik-adik semuanya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Ada yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Setiap masalah-masalah kami Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
Sebelum Daud menjadi pahlawan atas bangsa Israel, sebelum dia disanjung-sanjung oleh seluruh bangsa Israel, Tuhan izinkan proses demi proses untuk membentuk Daud, ya, mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Ya, karena tadi sudah ceritakan bahwa dia mengembalikan kambing domba, ketemu dengan beruang singa, dia kalahkan dan segalanya. Demikian juga dengan kehidupan kita, adik-adik semuanya. Kebanyakan kita, adik-adik yang masih SMP, SD dan sebagainya, pengen cepat sekali. Contoh, Kak Ara pernah sharing dengan anak-anak teens, ya, dia berkata bahwa, Kak, enaknya Kak bisa menjadi anak SMA. Enaknya Kak kalau sudah bisa kerja, bisa begini. Ya, pengen sekali cepat. Ya, usianya cepat naik. Ya. Tapi karena mau katakan sama kalian semuanya, nikmati proses. Di saat kalian masih SMP, ya, nikmati prosesnya daripada Tuhan. Nikmati masa-masa SMP-mu. Jangan dulu pacaran, ya, itu belum waktunya. Ya, nanti ada waktunya. Nikmati proses daripada Tuhan. Sama dengan Daud, dia nikmati proses daripada Tuhan. Di saat dia disuruh menggembalakan kambing dan domba oleh ayahnya, dia ikut. Dan disitulah Tuhan memproses dia. Dia bertemu dengan singa, beruang dan sebagainya. Nikmati proses daripada Tuhan. Jangan buru-buru ingin dewasa. Ya, tugas kita semuanya, tugas kalian masih SMP, anak-anak teens, belajar. Ya, belajar. Jangan dulu ya namanya pacaran-pacaran, belum waktunya itu. Jadi sekali lagi, nikmati proses yang berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan berikan talenta kepada kalian, talenta apapun juga, ingat, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan jadikan talenta yang kalian miliki jadi kesombongan buat diri kalian sendiri. Itu akan menjadi jerat buat kita semuanya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud, Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud. Dia selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya di saat kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan sepenuhnya juga akan bertanggung jawab atas kehidupan kami semuanya. Kau berkati kami semua Tuhan. Teman-teman teens yang ada di rumah. Dan teman-teman pelayan di tempat ini. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya di saat kami mengandalkan Tuhan 100%, maka Tuhan akan beserta dengan kami. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan kami, masa depan kami. Kami berdoa untuk kalian semuanya, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kalian, biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tercurah atas kehidupan orang tua kalian, keluarga kalian di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Shalom turun atas bangsa ini Indonesia. Biarlah keadaannya saat ini terjadi cepat berlalu dan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa kami, dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah